Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 91 mengunjungi tamu asing. Sebagai kepala sekolah, hal pertama yang harus diperhatikan adalah tarif pendaftaran jurusan sekolah Anda. Ini memang bisa dimaklumi. Tetapi Lin Yu masih sangat tidak nyaman, karena ketika dia menyebutkan pengobatan Tiongkok, penghinaan di mata kepala sekolah Tang sangat mempesona, seolah-olah dia sedang berbicara tentang sekelompok barang antik basi dan tua. Hal ini semakin menginspirasi gagasan Lin Yu untuk merevitalisasi pengobatan Tiongkok. Setelah kembali ke rumah sakit, saya melihat ibu dan Jia bermain di depan pintu sepanjang jalan, karena hari ini adalah akhir pekan dan Jia tidak pergi ke sekolah. Ketika Jia melihatnya, dia segera melambai padanya dan berkata dengan semangat, "Paman He. Jia, apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaan rumahmu?" Kata Lin Yu sambil tersenyum melihat senyum anak itu. Dia merasakan kabut di hatinya menghilang. "Jiarong, apa kau segera kembali?" Li Haoming tiba-tiba berjalan keluar dari rumah sakit. "Direktur Li, kenapa kamu ada di sini?" Lin Yu bertanya agak heran. "Saya memiliki permintaan yang tak henti-hentinya kali ini. Terakhir kali Anda meminum pil pengobatan China untuk Smith. Dapatkah Anda mempertimbangkan untuk mengizinkan pabrik pengiriman obat untuk memproduksinya secara bertahap, sehingga dapat bermanfaat bagi lebih banyak pasien dengan amyotropik lateral sklerosis?" Li Haoming tampak tulus. "Dao, saya merasa sedikit gugup, takut Lin Yu tidak akan setuju." "Tentu saja bisa." Lin Yu setuju bahkan tanpa memikirkannya. Su mengunggah keterampilan medisnya untuk membiarkan dia menggantung pot untuk membantu dunia, menyembuhkan orang sakit dan menyelamatkan orang. Ini adalah tanggung jawabnya. "Itu bagus, kebetulan saya memiliki pabrik farmasi yang saya tahu. Bosnya sangat bertanggung jawab dan suka amal. Anda dapat memberikan resep dengan aman kepadanya." Li Haoming bertepuk tangan, cukup bersemangat. Janji Lin Yu yang begitu membahagiakan, sungguh mengejutkannya sedikit. Anda harus tahu bahwa jika lelang terbuka dilakukan, resep ini pasti akan laku dengan harga ratusan juta bahkan ratusan juta dolar. Akibatnya, Lin Yu setuju dengan mudah, dan Li Haoming sangat terkesan dengan visi ini, toleransi ini, dan tanggung jawab ini. Terlalu tepat untuk menggambarkan Lin Yu sebagai kesatuan dari kebajikan. Setelah Lin Yu memasuki rumah, dia menjelaskan bahan persiapan, proporsi, metode persiapan, fungsi dan indikasi pil secara rinci. "Direktur Li, lihat, apa lagi yang perlu ditambahkan?" Lin Yu menyerahkan catatan itu kepada Li Haoming dan berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, pil yang saya buat sendiri terakhir kali di rumah sakit agak kasar. Banyak bahan obat tidak dapat digiling. Jika ada pabrik farmasi khusus untuk diproses, efeknya akan lebih signifikan." "Oh, Xiao He, terima kasih banyak, kamu telah melakukan perbuatan baik untuk orang-orang di dunia." Li Haoming memandang Fang Zi dengan kagum, dan tangannya sedikit gemetar. Secarik kertas kecil ini tidak tahu berapa banyak nyawa yang akan diselamatkan di masa depan. "Lao Song memberiku beberapa daun giok langit biru terakhir kali. Tunggu sebentar dan aku akan membuatkan pot untukmu." Lin Yu bangkit dan mengeluarkan teh dari lemari es. Li Zenseng bergegas merebus air dan mencuci set teh. Awalnya, Li Haoming tidak sabar untuk pergi dengan resep, tetapi ketika dia mendengar bahwa ada langit biru dan daun giok, dia duduk dengan sabar dan tersenyum dan bertanya pada Lin Yu, "Kapan kelas akan dimulai?" Lin Yu sedikit bingung ketika ditanya. Dia tidak bereaksi untuk sementara waktu, dan berkata dengan bingung, kelas apa?" "Zenseng memberitahuku,
bukankah kamu pergi ke perguruan tinggi kedokteran pagi ini? Apakah kamu melihat Laotang? Li Haoming bertanya. Oh. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dan berkata, saya melihatnya, tapi sayangnya, sekolah pengobatan Tiongkok mereka memiliki kelompok guru magang baru. Jika saya pergi lagi, stafnya akan terlalu ramai, jadi saya menolaknya. Lin Yu mengambil tanggung jawab untuk dirinya sendiri, bagaimanapun, Li Haoming dan Tang Zongrui adalah teman sekelas, dan dia tidak ingin mempermalukan Li Haoming. Tetapi dalam dunia medis selama bertahun-tahun, bagaimana Li Haoming, yang hampir seperti manusia, bisa tertipu olehnya, mengerutkan kening dan bertanya, Xiao He, katakan yang sebenarnya, apakah Tang tua ini anak laki-laki tua ini bersamaku? Bagaimana dengan satu set secara langsung dan set lainnya di belakang? Benar-benar ramai. Direktur Li, jangan terlalu banyak berpikir, datang dan minum teh. Lin Yu berkata sambil tersenyum, dan kemudian mulai membuat teh dengan set teh panas. Terlalu memalukan. Li Haoming menamparkan meja dengan marah, dan berkata dengan marah, apa artinya sup tua ini? Kita tidak perlu memintanya untuk mengajar di masa lalu. Ketika saya menyebutkan hal ini padanya, dia sendiri mengatakan bahwa dia menyambutnya dengan hangat. Saya memainkan set ini. Apa itu? Direktur Li, tenanglah, mungkin dia juga punya masalah. Lin Yu buru-buru membujuk. Faktanya, dia juga sangat kesal di hatinya, tetapi karena hubungan Li Haoming, dia tidak bisa banyak bicara. Dengan cara ini, Jiarong, dia tidak menginginkan kita, jadi jangan pergi. Saya akan menelepon rektor pengobatan tradisional China Universitas Qinghai. Saya berteman dengannya. Orang ini cukup baik. Saya akan bertanya padanya. Apakah Anda ingin membiarkan Anda mengajar di masa lalu? Setelah Li Haoming selesai berbicara, sebelum Lin Yu setuju, dia berjalan ke samping dan memutar telepon. Telepon berdering beberapa saat sebelum terhubung, dan sebuah suara tersenyum datang dari sisi lain. Hei, Haoming, tapi aku tidak mendengarmu beberapa hari ini. Presiden Dong, bagaimana kabarmu hari ini? Li Haoming berkata sambil tersenyum, ada hal seperti itu. Saya kenal seorang adik laki-laki yang sedang belajar pengobatan Tiongkok. Ia memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Saya dan Song Lao berharap dapat meneruskan pengobatan Tiongkok dan mendapatkan lebih banyak manfaat. Ada banyak pasien, jadi saya ingin adik saya mengajar di sekolah Anda dan mempopulerkan pengobatan Tiongkok. Anda mau? Adik kecil, berapa umurmu? Dong Yichen bertanya dengan rasa ingin tahu. Di usia 20-an, saya juga membuka klinik medis dan membantu rumah sakit kami menyembuhkan beberapa pasien. Li Haoming sangat menganjurkan. Tapi He Jiarong dan He Dokter. Dong Yichen berkata tiba-tiba ketika dia mendengar ekspresinya. He Jiarong adalah satu-satunya dengan keterampilan medis yang luar biasa di usia 20-an. Ya, Dong tua, apa kau kenal Xiao He? Li Haoming sedikit terkejut. Ini lebih dari sekadar mengetahui. Saya telah mempelajari teknik akupuntur dokter. He sebagai studi kasus dengan beberapa profesor tua yang mengajar pengobatan Tiongkok. Dong Yichen berkata dengan penuh semangat, jika Dr. Ho ingin ikut mengajar bersama kami, sangat sulit untuk memintanya. Sekarang pengakuan pengobatan Tiongkok semakin rendah, tingkat penerimaan Universitas Pengobatan Tiongkok mereka juga semakin rendah. Sebaliknya, tingkat penerimaan Universitas Kedokteran Qinghai di sebelahnya meningkat setiap tahun. Jika berlangsung dalam waktu yang lama, Universitas Pengobatan Cina mungkin akan tutup. Jelas merupakan hal yang baik bahwa seseorang seperti He Jiarong dengan kemampuan luar biasa datang ke sekolah untuk mengajar, yang dapat digunakan sebagai promosi pendaftaran eksternal dan dapat meningkatkan kualitas pengajaran. Dong Yichen tidak dapat menahan kegembiraannya. Itu bagus. Dengan cara ini, aku akan datang dengan Xiao He secara pribadi untuk menemukanmu sebentar lagi, kata Li Haoming. Tidak apa-apa,
Karena sekolah kita mempekerjakan Dr. He, secara alami aku harus mengunjungi rumah itu secara pribadi. Apakah kamu ada di sana untuk Dr. He? Aku akan pergi. Dong Yichen berkata dengan penuh semangat. Aku di sini, maka aku akan merepotkanmu. Li Haoming berkata sambil tersenyum, dia sangat puas dengan sikap Dong tua, ini sedikit rasa hormat untuk guru. Dalam waktu setengah jam, Dong Yichen dan seorang pria paruh baya bergegas ke rumah sakit, melihat Li Haoming dengan tergesa-gesa menyambutnya, dan kemudian berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya dan berkata, "Oh, dokter. Hei, akhirnya saya bertemu." Lin Yu juga buru-buru berdiri dan berjabat tangan dengannya, dan berkata sambil tersenyum, "Presiden Dong, saya ingin menyusahkan Anda untuk melakukan perjalanan secara langsung. Saya benar-benar minta maaf." Kemana harus mengatakannya? Seharusnya, sekolah kita haus sekarang, Dr. Ho bisa pergi, tapi itu adalah berkah besar untuk sekolah kita. Dong Yichen berkata dengan penuh semangat. Setelah beberapa orang minum teh, mereka menyelesaikan detail pengajaran masa lalu Lin Yu. Keesokan paginya, bagian luar Universitas Kedokteran Qinghai dipenuhi dengan keranjang bunga, dan sekelompok siswa cantik berseragam berdiri di sana, memegang bunga di tangan mereka, seolah menunggu kunjungan orang terhormat. Tang Zongrui dan beberapa wakil kepala sekolah dan sekretaris perguruan tinggi semuanya ada di sana dengan kegembiraan di wajah mereka, dan meminta beberapa fotografer di samping untuk mengingat untuk mengambil 2 foto lagi selama keseluruhan proses, sehingga bisa digunakan untuk publisitas nanti. Tang Zongrui sangat gembira setelah hari ini, reputasi Universitas Kedokteran Qinghai akan kembali bergema di kalangan akademisi medis Tiongkok. Bagaimana persiapan Lao He? Tang Zongrui bertanya pada sekretaris Fakultas Pengobatan Tradisional Cina dengan gelisah. Siap, sama sekali tidak masalah. Siswa yang dipilih adalah siswa dengan nilai terbaik di perguruan tinggi kita. Kursus ini juga merupakan teori dasar pengobatan tradisional Cina yang paling baik di Lao He. Sekretaris Sekolah Pengobatan Cina buru-buru menjawab. Tang Zongrui mengangguk puas. Saat ini, hanya terlihat 2 Lincoln hitam dan mewah yang mengemudi dari kejauhan. Tang Zongrui segera mengangkat tangannya dan melambai dengan penuh semangat. Mahasiswa cantik di kedua sisi segera mengangkat bunga dan berkata dengan lantang, "Selamat datang, selamat datang, selamat datang." Tang Zongrui memberi isyarat lagi dengan penuh semangat, meminta mereka untuk menaikkan volume. "Selamat datang, selamat datang, selamat datang." Ani di dalam mobil mengerutkan kening ketika dia melihat pemandangan ini. Dia tidak menyangka Tang Zongrui akan begitu menarik. Bagaimanapun, dia mengambil pendekatan yang sangat sederhana ke China kali ini. Jika orang lain tahu bahwa dia ada di Huaxia, mereka yang mengunjunginya dari segala arah mungkin akan berada di arus yang tak ada habisnya. "Ketua Ani, halo, halo." Setelah Ani keluar dari mobil, Tang Zongrui bergegas dan meraih tangannya, bersemangat. Para guru juga terkejut, tetapi mereka tidak menyangka wakil presiden Asosiasi Medis AS begitu muda dan cantik. "Kepala sekolah Tang, kuharap keberadaanku tidak bocor untuk sementara waktu," kata Ani dengan cemberut. "Oke, yakinlah, sekolah kita pasti akan melakukan tindakan pengamanan." Tang Zongrui tersenyum, dan kemudian memberi isyarat untuk mengundang, "Apakah Anda ingin mengunjungi sekolah kami dulu?" "Tidak, saya di sini untuk mendengarkan ceramah Profesor He." Ani menggelengkan kepalanya. Tidak peduli seberapa baik lingkungan sekolah, itu tidak ada artinya. Yang menentukan kekuatan sekolah adalah tingkat pengajaran gurunya. "Oke, ayo langsung pergi ke kelas." "Guru, dia sudah siap, tolong." Tang Zongrui buru-buru memerintahkan sekretaris Sekolah Pengobatan Tradisional China untuk memimpin jalan. Pada saat ini, ruang kelas besar Sekolah Pengobatan Cina sudah penuh dengan 50 atau 60 siswa. Di podium berdiri seorang lelaki tua kurus, He Zihui, guru mata pelajaran Teori Dasar Pengobatan Cina dari Sekolah Pengobatan Cina.
Sampai saat ini, He Zihui masih terasa seperti mimpi, meskipun telah mengajar dengan rajin selama bertahun-tahun. Dia juga dianugerahi gelar profesor dalam beberapa tahun terakhir, tetapi secara tegas, dia tidak mengajarkan hasil yang luar biasa atau menulis makalah yang sangat bagus. Mengapa Wakil Presiden Asosiasi Medis AS memanggilnya untuk memberi kuliah? Saat ini, dia mendengar kekacauan di luar dan buru-buru bersorak dan menasihati, tamu asing di sini, teman sekelas duduk. Sekelompok siswa segera duduk dengan ekspresi serius. Ketua Ani, tolong. Tang Zongrui berhenti di depan pintu dan memberi isyarat kepada Ani dan yang lainnya untuk memasuki kelas. Begitu Ani masuk dan melihat He Zihui di podium, dia tidak bisa menahan tertegun. Bukankah Jason mengatakan bahwa He Jiarong adalah seorang pria muda berusia awal 20-an? Bagaimana dia bisa menjadi orang tua yang berdiri di podium? Presiden Tang, apakah ini Profesor He yakin? Ani bertanya tidak yakin, mengira dia salah mengingatnya. Ya, itu Profesor He. Tang Zongrui tersenyum tegas. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.